Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jami'in wa ba'du. Ya, perkenalkan nama saya Zaki Nitya Rahman, saya mahasiswa akuntansi semester 4 yang di sini akan mempresentasikan terkait materi akuntansi sektor publik, khususnya dalam cakupan materi perencanaan, pengendalian, dan peran akuntansi manajemen dalam organisasi publik, yang mana ini merupakan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester. Ya. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait big picture atau gambaran umum terkait sistem akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi sektor publik itu pada dasarnya berperan sebagai sistem kontrol dalam organisasi pemerintahan. Bukan cuman sebagai alat buat mencatat, tapi juga alat perencanaan, pengendalian, hingga evaluasi kebijakan. Nah, kalau ada struktur itu kayak bisa divisualisasikan kayak piramida terbalik. Di atasnya akuntansi sektor publik secara umum, nanti turun tuh jadi cabang-cabang akuntansi keuangan, negara, manajemen, dan audit. Nah, salah satu fokus utamanya yaitu yang nanti akan saya bahas, yaitu terkait akuntansi manajemen sektor publik. Nah, namun sekarang saya masih bahas tentang akuntansi sektor publiknya dulu. Karena secara arti, akuntansi sektor publik itu adalah sistem informasi keuangan yang digunakan oleh organisasi pemerintah untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan. Nah, akan tetapi akuntansi sektor publik tidak sama dengan akuntansi pada umumnya, khususnya dipakai dalam perusahaan-perusahaan dagang atau perusahaan-perusahaan komersil. Karena kalau perusahaan seperti itu tujuannya mencari laba. Kalau pemerintah itu kan dia mendapatkan dana berasal daripada pendapatan negara maupun pajak yang itu perlu dikelola oleh negara. Gitu. Nah, makanya pencatatan keuangan negara itu pada dasarnya untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi, yang mana itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 71 2010. Sehingga dengan akuntansi, organisasi publik bisa bertanggung jawab kepada masyarakat atas dana yang dikelola. Selanjutnya, terkait urgensi perencanaan dan pengendalian, khususnya dalam organisasi ya, itu kan adalah dua fungsi yang penting dalam manajemen sektor publik. Karena tanpa perencanaan yang baik, kebijakan bisa salah arah. Tanpa pengendalian, pelaksanaannya bisa melenceng dari tujuan awal. Sehingga akuntansi hadir untuk mendukung dua fungsi ini. Mendukung ya, bukan berarti jadi penentu, mendukung. Karena dengan akuntansi, dia bisa memberikan data, memantau pelaksanaan, dan menjadi dasar evaluasi program ke depannya. Kemudian saya akan bahas terkait peran akuntansi dalam perencanaan. Kan tadi kan ada dua, ada perencanaan dan pengendalian. Nah, dalam konteks perencanaan, akuntansi itu bisa menyediakan data historis dan prediktif yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja anggaran. Misal, pemerintah pengen bangun jalan nih. Nah, kan mereka perlu tahu biaya pembangunan sebelumnya. Terus kalau tahun lalu tuh gimana harganya, terus kapasitas fiskal kita bagaimana. Nah, semua data itu bisa didapat dalam sistem akuntansi. Maka akuntansi itu sangat strategis dalam proses perencanaan publik. Nah, dalam penyusunan anggaran pun harus berbasis akuntansi. Itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Data akuntansi digunakan untuk menyusun anggaran berbasis kinerja, bukan sekedar nominal, tapi terkait output dan outcome-nya. Misal, kalau misalkan Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan mau mengeluarkan dana bantuan untuk membangun satu ruang kelas. Nah, itu kan harus dipertanyakan, biayanya berapa? Terus kalau misalkan sudah terbangun, dampaknya bagaimana? Apakah berdampak dalam peningkatan akses pendidikan atau enggak? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, akuntansi hadir untuk membantu organisasi publik dalam menyusun anggaran supaya lebih tepat sasaran. Nah, kemudian, yang kedua terkait fungsi akuntansi dalam pengendalian. Kalau tadi dalam perencanaan, dalam pengendalian. Nah, karena setelah rencana dibuat, pelaksanaan tuh harus dikendalikan. Nah, di sini akuntansi menjadi alat pengawas. Laporan seperti laporan realisasi anggaran (LRA) itu digunakan untuk mengecek realisasi anggaran. Jika ada deviasi, akuntansi bantu mengidentifikasi penyebab. Apakah karena ada kendala teknis kah?
ada salah perhitungan, atau bahkan ada korupsi. Nah, data akuntansi itu yang menjadi pengendali yang berbasis bukti, bukan hanya asumsi tuduh-menuduh, tapi juga udah real catatan data. Nah, instrumennya apa aja dalam konteks ini? Ada 4. Pertama, membandingkan anggaran sekarang dengan realisasi, itu terdapat dalam laporan realisasi anggaran. Kemudian ada laporan operasional, ada neraca, dan laporan arus kas serta CALK. Nah, 4 ini dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah secara menyeluruh. Yang mana itu nanti diatur dengan detail dalam SAP dan PP 71 nomor 2010. Semua laporan tadi itu udah ada dasar standarnya, yaitu SAP, Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, SAP itu mewajibkan penggunaan basis akrual. Artinya pencatatan dilakukan saat transaksi terjadi, bukan saat kas berpindah. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu supaya laporan itu akurat dan mencerminkan kondisi nyata, bukan tidak ada penundaan, dan bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan. Nah, setelah dilaporkan, nah, tahap selanjutnya adalah audit dan monitoring. Lembaga-lembaga seperti BPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau PPATK dan lain sebagainya itu akan memeriksa apakah penggunaan anggaran sesuai aturan. Selain itu, aparat internal seperti inspektorat juga melakukan evaluasi secara rutin. Informasi dari sistem akuntansi itu jadi dasar untuk audit, koreksi, dan perbaikan tata kelola keuangan. Nah, ada contoh kasus di sini. Misal pemerintah eh, apa misalkan pemerintah merencanakan program subsidi pupuk sebesar 10 miliar. Nah, saat pelaksanaan ditemukan kelebihan realisasinya 500 juta. Dengan laporan akuntansi diketahui, oh ternyata penyebabnya lonjakan harga dan distribusi yang tidak efisien. Sehingga hasilnya akan dijadikan acuan revisi program tahun berikutnya. Begitu. Ini contoh nyata bagaimana akuntansi mendukung perencanaan dan pengendalian. Karena misalkan mungkin tahu realisasi lebih lebih 500 juta, pasti nanti akan dianggarkannya tidak 10 miliar lagi, pasti naik gitu, menyesuaikan evaluasi yang terjadi pada tahun berjalan. Sehingga dapat kita simpulkan terkait sistem akuntansi sektor publik ini, itu adalah alat yang sangat vital karena dia mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam organisasi pemerintah. Tanpa akuntansi, mustahil program berjalan efektif. Karena dengan akuntansi, pelaksanaan jadi bisa dimonitor, diukur, dan diperbaiki. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang lebih kecil lagi. Yang mana kan tadi saya sudah jelaskan bahwa akuntansi sektor publik itu sebenarnya punya cabang yang banyak. Nah, di sini kita akan membahas tentang akuntansi manajemen sektor publik. Itu yang mana akuntansi jenis ini mendukung manajer publik dalam mengambil keputusan. Bukan untuk dilaporkan keluar, tapi untuk perencanaan dan evaluasi strategi internal. Nah, apa peran dalam perencanaan strategis? Akuntansi manajemen itu membantu menyusun rencana jangka menengah dan panjang. Misalnya, ketika pemerintah ingin membuka sekolah, akuntansi manajemen tuh bisa menghitung semua kebutuhan biaya dan dampaknya terhadap APBD. Nah, sehingga informasi ini kan akan jadi dasar menyusun kebijakan yang realistis dan berbasis data. Nah, peran dalam pengambilan keputusannya itu akuntansi manajemen menyediakan beberapa hal, cost benefit analysis, simulasi what if, bagaimana jika, atau menyediakan alternatif penggunaan sumber daya. Misalkan, oh kalau kita mengandalkan retribusi tidak cukup, kita harus ngambil dana dari mana. Nah, ini kan bisa diatur di sini. Misal ada yang apakah lebih baik memperluas RSUD atau bangun puskesmas baru? Nah, data akuntansi manajemen bisa menjawab itu dengan angka. Kemudian, evaluasi kinerja berbasis akuntansi manajemen.
Nah, evaluasi berbasis data itu sangat penting karena akuntansi manajemen membantu mengukur apakah target tercapai, apakah anggaran digunakan secara efisien. Contoh misalkan ada target bansos, bansos itu 5.000 keluarga. Ternyata saat dilaporkan realisasinya 3.000. Sehingga kan di sana dengan adanya akuntansi manajemen sektor publik akan dianalisa, kenapa kok cuma 3.000? Kenapa tidak mencapai target? Nah, itu kan nanti akan memberikan data. Kemudian dalam pengukuran biaya dan efisiensi, salah satu kekuatan akuntansi manajemen itu adalah menghitung efisiensi. Contoh, biaya per pasien di RSUD itu berapa, biaya per siswa di sekolah itu berapa, benchmark antar puskesmas itu berapa. Sehingga perhitungan efisiensi ini semua itu bisa dibandingkan untuk melihat mana unit kerja yang paling efisien. Nah, terkait transparansi dan akuntabilitas internal, selain membantu efisiensi, data dari akuntansi manajemen itu bisa digunakan untuk pertanggungjawaban internal. Kepala dinas nih misalkan, kadin-kadin itu bisa bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan program dengan basis data, bukan hanya laporan naratif dengan foto-foto doang yang entah itu pencitraan atau enggak, sehingga ada data. Dan ini mendukung transparansi dan kepercayaan antar unit organisasi. Nah, contoh lagi, misalkan di RSUD tuh mereka ngitung biaya pelayanan, lalu menyesuaikan apa tarif. Di sekolah misalkan penggunaan dana BOS dianalisa lewat laporan biaya dan lain sebagainya. Kemudian di puskesmas data operasional dipakai untuk menyusun anggaran tahun depan. Semua ini adalah praktek nyata dari akuntansi manajemen yang membantu pemerintah mengambil keputusan berbasis data. Nah, mungkin bagi yang masih bingung, nah ini kurang lebih perbedaan dari keduanya. Apa itu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan kan sifatnya eksternal, artinya laporan itu harus dikasih tahu ke luar organisasi, biar orang-orang luar tahu sehingga mau invest ke bisnis mereka. Kemudian sifatnya historis dan regulatif. Kalau akuntansi manajemen itu internal, fleksibel, dan strategis. Dua-duanya penting dan saling melengkapi, keuangan untuk akuntabilitas publik, manajemen untuk efisiensi dan pengambilan keputusan internal. Nah, tantangannya adalah masalahnya satu, SDM di Indonesia itu masih terbatas dalam kan ya orang-orang yang concern dalam isu ini. Kemudian sistem yang belum terintegrasi, budaya birokrasi belum mendukung kinerja, dan terakhir kurangnya komitmen pimpinan. Nah, solusinya apa sih? Ya mau nggak mau memang untuk menerapkan akuntansi manajemen sektor publik ini kita perlu reformasi sistem, pelatihan SDM, dan digitalisasi yang menyeluruh. Oke, saya simpulkan untuk materi yang kedua ini terkait akuntansi manajemen sektor publik itu pada dasar alat strategis bagi manajer publik. Fungsinya mencakup perencanaan, evaluasi pengendalian, hingga transparansi laporan. Jadi, kalau ini bisa dimanfaatkan maksimal, akuntansi manajemen itu bisa banget memperkuat tata kelola dan efisiensi sektor publik secara menyeluruh. Sehingga kesimpulan umumnya, akuntansi sektor publik memiliki dua peran utama, alat organisasi, dan alat manajerial. Keduanya saling mendukung dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Nah, mungkin di sini saya akan singgung sedikit terkait kasus dugaan penyelewengan dana KIP di Jawa Barat khususnya menunjukkan lemahnya sistem pengendalian transparansi di level sekolah. Makanya ada kasus seorang politisi partai beroran yang membongkar banyak kasus PIP. Nah, akhirnya kan di sana ditemukan ternyata operator diduga memanipulasi data, kong kali kong dengan kepala sekolah, dengan pihak yayasan, dan tidak menyampaikan pencarian ke siswa. Nah, ini kan menunjukkan pentingnya akuntansi manajemen untuk deteksi dini dan pengawasan real time. Begitu. Ya, ini merupakan refleksi yang saya ambil. Syukron kasiron atas perhatiannya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.